That's what I said. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, slick back. That's what I said. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you dead? Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis program kelompok kami. Baris pertama ada include ustream. Pada baris ini merupakan praprosesor yang menyertakan pustaka input atau output stream C++ yang memungkinkan penggunaan fungsi input atau output. Baris kedua ada using namespace std. Pada baris ini mendeklarasikan namespace std yang berarti bahwa program terdefinisi tanpa harus menuliskan std sebelumnya. Baris ketiga ada struk mahasiswa kurung kurawal. Ini adalah definisi dari struk mahasiswa. Struk ini memiliki 4 anggota data yang mewakili NIM, nama, nilai, dan umur seorang mahasiswa. Baris keempat ada long NIM. Pada variabel ini untuk menyimpan NIM pelajar bertipe panjang. Baris kelima ada string nama. Variabel untuk menyimpan nama mahasiswa bertipe string. Baris keenam ada int nilai. Variabel untuk menyimpan nilai siswa bertipe int. Baris keenam ada int umur. Int umur variabel untuk menyimpan umur siswa bertipe int. Baris ketujuh ada kurung kurawal titik koma menunjukkan akhir dari blok utama fungsi main. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program dari fungsi. Void tampilkan informasi dalam kurung mahasiswa MHS tutup kurung tanda kurung kurawal, memberitahu bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai void. Menerima satu parameter bertipe mahasiswa dengan nama MHS dan berisi blok kode yang akan mengeksekusi serangkaian pernyataan terkait dengan menampilkan informasi dari objek mahasiswa yang diberikan sebagai parameter. Cout nama titik 2 MHS titik nama endel menampilkan nama mahasiswa ke layar dengan format nama titik 2 nama mahasiswa. Informasi nama ini diambil dari atribut nama objek mahasiswa yang diberikan sebagai parameter ke fungsi dan menghasilkan karakter baris baru. Cout tanda petik umur titik 2 MHS titik umur tanda petik tahun endel menampilkan umur mahasiswa ke layar dengan format umur titik 2 umur mahasiswa. Informasi nama ini diambil dari atribut umur objek MHS yang diberikan sebagai parameter ke fungsi dan menghasilkan karakter baris baru. Cout tanda petik nim titik 2 MHS titik nim endel menampilkan nim mahasiswa ke layar dengan format tanda petik nim titik 2 nim mahasiswa. Informasi nama ini diambil dari atribut nim objek MHS yang diberikan sebagai parameter ke fungsi dan menghasilkan karakter baris baru. Cout tanda petik nilai titik 2 MHS titik nilai endel menampilkan nilai mahasiswa ke layar dengan format nilai titik 2 nilai mahasiswa. Informasi nama ini diambil dari atribut nilai objek mahasiswa MHS yang diberikan sebagai parameter ke fungsi dan menghasilkan karakter baris baru. Tanda tutup kurung kurawal untuk menutup kode program fungsi. Selanjutnya, array. int jumlah mahasiswa sama dengan 1. Mendeklarasikan variabel bertipe int dengan nama jumlah mahasiswa dan memberikannya nilai awal 1. Variabel ini digunakan untuk menentukan beberapa banyak elemen yang akan dimiliki oleh array MHS. Dalam konteks ini, jumlah mahasiswa yang akan diakses atau disimpan dalam array ini adalah 1. Mahasiswa MHS, jumlah mahasiswa. Mendeklarasikan array MHS yang merupakan array dari struktur mahasiswa. Jumlah elemen array ini ditentukan oleh nilai yang dimiliki oleh variabel jumlah mahasiswa. Dalam kasus ini, array MHS akan memiliki satu elemen karena jumlah mahasiswa diatur sebagai 1. Selanjutnya kita masuk pada perulangan. Pada baris pertama ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah mahasiswa, increment i. Ini digunakan untuk melakukan iterasi sebanyak jumlah mahasiswa.
dan blok kode di dalamnya akan dijalankan pada setiap iterasi. Dalam setiap iterasi, nilai I akan bertambah 1. Baris kedua, ada cout teks masukkan data mahasiswa ke I tambah 1 endline. Pesan ini memberitahu pengguna bahwa mereka diminta untuk memasukkan data mahasiswa dengan nomor urut ke I. Ekspresi yang menambahkan 1 ke I dalam konteks ini digunakan untuk memberikan nomor urut yang lebih intuitif, karena I dimulai dari 0. Dan yang terakhir menghasilkan karakter baris baru. Pada baris ketiga, ada cout text name, yaitu menampilkan output data ke layar. Pesan ini memberitahu pengguna bahwa mereka diminta untuk memasukkan NIM mahasiswa. Baris keempat, ada cin MHS index I NIM, yaitu menerima input data dari pengguna. Ini menyatakan bahwa nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam atribut NIM dari elemen mahasiswa ke I dalam array ataupun struktur MHS. Baris kelima, ada cout text nama, yaitu menampilkan output data ke layar. Ini untuk memberitahu pengguna bahwa mereka diminta untuk memasukkan nama mahasiswa. Baris keenam, ada cin MHS index I nama, yaitu menerima input data dari pengguna. Ini menyatakan bahwa nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam atribut nama dari elemen mahasiswa ke I. Baris ketujuh, ada cout text umur, yaitu menampilkan output data ke layar. Pesan ini memberitahu pengguna bahwa mereka diminta untuk memasukkan umur mahasiswa. Baris ke-8, ada cin MHS index I umur, yaitu menerima input data dari pengguna. Ini menyatakan bahwa nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam atribut umur dari elemen mahasiswa ke I dalam array atau struktur MHS. Baris ke-9, ada cout text nilai, yaitu menampilkan output data ke layar dan memberitahu kepada pengguna bahwa mereka diminta untuk memasukkan nilai mahasiswa. Baris ke-10, cin MHS index I nilai, menerima input data dari pengguna. Ini menyatakan bahwa nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam atribut nilai dari elemen mahasiswa ke I dalam array ataupun struktur MHS. Dan yang terakhir ada cout endline, di mana ini merupakan manipulator yang digunakan untuk menghasilkan karakter baris baru dan membersihkan buffer dalam output. Selanjutnya percabangan. Kode programnya yaitu for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari jumlah mahasiswa, I increment. Dengan menggunakan pernyataan for ini, kita dapat menjalankan blok kode di dalamnya sejumlah jumlah mahasiswa. Variabel I berfungsi sebagai penghitung iterasi dalam loop, dimulai dari 0 hingga jumlah mahasiswa. Setiap iterasi loop akan mengeksekusi blok kode di dalamnya. Yang kedua, ada kode programnya, yaitu cout, mencetak teks informasi mahasiswa ke I ditambah 1 dan tanda titik 2 endline, menampilkan pesan yang memberikan informasi tentang nomor urut mahasiswa pada saat iterasi ke I dalam loop. Misalnya, jika nilai I adalah 0, pesan tersebut akan menjadi informasi mahasiswa ke 1. Tampilkan informasi mahasiswa dalam buka kurung MHS indeks tutup kurung. Ketika fungsi tampilkan informasi dijalankan, blok kode dalam fungsi tersebut akan menampilkan informasi tentang mahasiswa yang diberikan sebagai parameter, termasuk nama mahasiswa, NIM, atau atribut lainnya yang mungkin ada dalam struktur mahasiswa. Yang keempat, ada kode if,
dalam kurung mahasiswa indeks dikali nilai lebih besar atau sama dengan 50, membuat keputusan dalam program berdasarkan nilai atau kondisi tertentu. Dalam konteks ini, mungkin ada tindakan atau pernyataan tambahan yang akan dijalankan jika mahasiswa memiliki nilai 50 atau lebih. Cout, mahasiswa lulus, N-line, digunakan untuk menampilkan output data ke layar, string literal yang akan ditampilkan. Pesan ini memberikan informasi bahwa mahasiswa tersebut telah lulus dan menghasilkan karakter baris baru. Tanda kurung kurawal tertutup, tipe data else, tipe percabangan else, dan tanda kurung kurawal terbuka. Ini adalah kata kunci yang menandakan bahwa blok kode di dalamnya akan dijalankan jika sekondisi pada pernyataan if tidak terpenuhi. Cout-nya, mahasiswa tidak lulus, N-line, digunakan untuk menampilkan output data ke layar, string literal yang akan ditampilkan. Pesan ini memberikan informasi bahwa mahasiswa tersebut tidak lulus dan menghasilkan karakter baru. Tanda tutup kurung kurawal menutup blok kode program percabangan. Tanda tutup kurung kurawal yang kedua menutup blok kode program percabangan. Retro 0, program telah selesai dijalankan dan nilai 0 dikirimkan kembali sebagai status keluaran kepada sistem operasi. Tanda tutup kurung kurawal menutup blok kode percabangan.